sahabat tani, dimanapun berada. Jumpa lagi di channel Hilda Vlog. Tiada lain membahas seputar tambak. Nah, sahabat, penasaran kan? Gimana peluang budidaya rumput laut ini? Yuk simak penjelasannya. Langsung saja kita ke topik pembahasan. Rumput laut tak cuma bisa dibudidayakan di keramba atau di pantai dangkal nih sahabat. Rumput laut juga dibudidayakan di tambak, sahabat. Namun tentunya dengan teknik dan perawatan khusus. Penasaran? Yuk simak. Rumput laut, tanaman dengan banyak sekali manfaat yang bisa diolah menjadi berbagai jenis produk ini amat tersohor di berbagai bidang, mulai dari industri makanan dan minuman, obat-obatan, sampai dengan kosmetika. Hal inilah yang membuat permintaan akan pasokan rumput laut, baik itu dalam bentuk mentah maupun olahan, cukup tinggi. Komoditas perikanan satu ini sempat menjadi salah satu hasil panen dengan potensi ekspor menjanjikan. Nah, penasaran kan? Gimana peluang budidaya rumput laut ini? Simak penjelasannya ini sahabat. Persiapan lokasi. Langkah pertama tentu saja menyiapkan terlebih dahulu lokasi lahan budidaya yang sekiranya tidak mengganggu atau bukan kawasan yang dimanfaatkan untuk tujuan lain. Perhatikan kualitas air. Perhatikan kualitas air. Sahabat tani, perlu memastikan agar lokasi budidaya atau tambak berada di daerah yang mengalami pasang surut. Hal ini bertujuan agar air dapat berganti secara gravitasi atau secara alami, yang mana hal ini bisa mempermudah sahabat tani dalam perawatan rutinnya. Pastikan juga lokasi budidaya tidak tercemar limbah apapun. Perairan perlu memiliki air yang jernih dengan tingkat kecerahan 40–60 cm. Kolam tambak untuk rumput laut perlu memiliki dasar dengan pasir berlumpur. Perlu sahabat ketahui, pastikan pula dengan sumber air tawar. Hal ini penting untuk mempermudah penurunan salinitas sesuai yang dibutuhkan. Selanjutnya, sahabat tani juga perlu memastikan salinitas atau kadar garam berada di antara 15–30 ppt dan maksimalnya pada salinitas 20–28 derajat Celcius dengan peak berkisar di antara 6–9. Perhatikan aksesibilitas. Budidaya rumput laut ini penting untuk petani dilakukan di lokasi yang mudah untuk petani jangkau, juga tidak menghambat proses kontrol perkembangan serta penjagaan. Jangan lupa untuk mempersiapkan sarana serta prasarana yang cukup memadai di lokasi tambak budidaya. Hal ini tentu saja bertujuan untuk mempermudah perawatan serta penanganan saat panen, juga pasca panen. Bahkan mempermudah untuk memasarkan hasil panen dari budidaya rumput laut nantinya. Sahabat tani juga perlu memperhatikan agar lokasi budidaya rumput laut berdekatan dengan sumber bibit yang berkualitas. Jika tidak berdekatan dengan lokasi penempatan sumber bibit, maka pastikan bibit dapat didatangkan dari daerah yang penanganan, pengangkutan, serta pengiriman bibitnya dilakukan dengan baik, sehingga kualitas bibit akan tetap terjamin. Persiapan tambak budidaya rumput laut. Langkah selanjutnya adalah mempersiapkan tambak untuk media budidaya rumput laut. Pastikan tiap petakan tambak memiliki pintu aliran air, baik untuk pemasukan serta pengeluaran air. Hal ini penting agar sirkulasi air tetap terjaga. Apabila pergantian air tidak bisa dilakukan secara gravitasi atau secara alami, mengandalkan pasang surutnya air, maka sahabat bisa menggunakan pompa air untuk menjaga agar sirkulasi air terjadi dengan benar. Buatlah pematang yang memiliki ketinggian melebihi pasang tertinggi air laut, dan sekiranya tiap akan tenggelam jika terjadi luapan atau banjir di sekitar lokasi tambak.
Tujuannya untuk menjaga agar rumput laut tidak rusak tatanannya. Pastikan pematang tambak berdiri dengan tegak, kuat dan rapi. Pematang harus bisa digunakan sebagai jalan, sehingga memudahkan akses petambak untuk melakukan perawatan dan juga pemanenan. Pematang ini juga bisa dialihfungsikan sebagai penjemuran hasil panen rumput laut Gracilaria. Pemupukan tambak sebelum penebaran bibit. Sebelum persiapan hingga penebaran bibit rumput laut, sahabat tani perlu memberikan pupuk dan kapur dolomit untuk mempersiapkan tambak budidaya. Langkah ini perlu petani lakukan di 10 hari sebelum proses penanaman bibit rumput laut. Bibit rumput laut. Setelah mempersiapkan dan kolam tambak, selanjutnya petani perlu mempersiapkan bibit rumput laut dengan kualitas yang bagus. Ciri bibit rumput laut berkualitas. Berikut ini ciri-ciri rumput laut yang bisa petambak gunakan untuk menemukan bibit dengan kualitas bagus. Rumput laut. Rumput merupakan tumbuhan yang keseluruhan bagian tubuhnya tidak bisa dibedakan, oleh karenanya seluruh bagian tubuh dari rumput laut ini memiliki sebutan tersendiri, yakni talas. Cara melakukan panen. Untuk mendapatkan kadar agar serta kadar gel yang maksimal dan kuat, petambak bisa melakukan pemanenan setelah 45-60 hari setelah penanaman. Lakukan pemanenan pada pagi hari, agar proses penjemuran bisa langsung dilakukan di hari yang sama. Pemanenan bisa langsung petambak lakukan dengan mengangkat rumput laut di dalam tambak. Petambak perlu untuk mencuci terlebih dahulu rumput laut tersebut dengan air tambak untuk selanjutnya ditaruh. Pengeringan rumput laut. Setelah memanen rumput laut dari tambak, langkah selanjutnya adalah penjemuran atau pengeringan. Pengeringan ini dilakukan di pematang tambak atau bisa dilakukan di tempat yang dikhususkan sebagai lahan penjemuran atau pengeringan. Tentunya sebelum melakukan pengeringan ini, pastikan terdahulu bahwa tempatnya bersih. Petambak bisa memberikan alas seperti net atau jaring, anyaman bambu dan barang lain yang bisa digunakan sebagai alas agar rumput laut tidak terkontak langsung dengan tanah. Pastikan pula agar lokasi terhindar dari binatang atau hewan pengganggu lainnya untuk menjaga kualitas rumput laut. Penjemuran ini biasa dilakukan dalam waktu 1,5 hari atau 2 hari. Tergantung cuaca ya sahabat. Jangan lupa untuk selalu membolak-balikan rumput laut agar pengeringan bisa merata. Petambak bisa menggulung dan menyimpan rumput laut saat malam hari tiba. Hal ini bisa dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya, hujan di malam hari, penjemuran bisa dilanjutkan keesokan harinya. Saat rumput laut ini mengering, biasanya akan terdapat bulir-bulir garam yang menempel. Petambak bisa membersihkannya di atas alas ataupun saringan. Tingkat kekeringan rumput laut yang ideal biasanya berada di kisaran 13-15. Sudah kering atau tidaknya bisa sahabat tani ketahui dengan melakukan tes, yakni saat diremas rumput laut akan lengket, tidak lembab, dan akan terasa kering di tangan. Penyortiran dan pengemasan. Setelah dipastikan kering, bisa dilakukan penyortiran untuk menghilangkan atau mengurangi kotoran yang bisa saja ikut terbawa saat panen atau saat dijemur. Rumput laut yang kering ini dianggap dalam kondisi baik jika memiliki kandungan kotoran hanya sebanyak 2-4 saja. Setelah kering dan selesai disortir, rumput laut ini selanjutnya bisa dipak atau dibungkus dan disimpan. Simpan rumput laut kering ke dalam karung dengan berat sesuai permintaan pembeli atau pasar. Biasanya rumput laut kering ini dikemas ke dalam karung dengan satuan berat 50 kg, 75 kg, dan bahkan 100 kg.
Setelahnya simpan di tempat yang bersih, kering, dan memiliki sirkulasi udara yang baik tentunya. Pengiriman. Untuk pengiriman dan penjualannya, bisa dipasarkan ke pedagang lokal atau bahkan ke pedagang besar yang biasa mengirimnya ke pasar internasional atau pasar ekspor. Kita juga bisa menjualnya langsung ke pabrik-pabrik yang membutuhkan rumput laut kering, seperti pabrik agar-agar, pabrik makanan, pabrik obat, pabrik perawatan tubuh, dan lain sebagainya. Karena banyaknya khasiat serta tingginya permintaan pasar, tidak akan membuat kita bingung mencari penadahnya kok. Setelahnya pun, sahabat bisa menjalin kerjasama yang lebih luas juga nantinya. Menarik sekali bukan? Bagi petani yang sudah berpengalaman, tentu mereka telah memiliki jaringan, pengepul, atau orang-orang yang membutuhkan stok rumput laut tersebut. Tapi bagaimana dengan petani pemula? Tenang sahabat, sekarang memasarkan hasil panen rumput laut bisa jadi lebih mudah dengan adanya lapak jual beli. Dalam lapak ini, sahabat dapat bertemu dengan calon konsumen yang memang ingin memperoleh hasil panen budidaya secara langsung dari petani. Nah, begitulah sahabat, cara untuk membudidayakan rumput laut di tambak hingga langkah pasca panennya. Apakah sahabat tertarik untuk budidaya rumput laut di tambak? Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa, bye-bye.